Oke, baik. Sebelum kita mulai, ya, kita akan melakukan sedikit pelatihan ya untuk memperkuat ya, imunitas tubuh kita, juga kehangatan dari tubuh kita ya. Apalagi belakangan ini cuaca agak dingin ya dan sering hujan ya. Jadi banyak yang tubuh tidak nyaman ya, ada imunitas tubuh menurun ya. Dan oleh teman-teman kita di Bandung, mereka menemukan sebuah cara disebut dengan akar Nusantara ya, yaitu sebuah cara juga yang dipadukan dari sisi kebijakan uh, pengobatan tradisional Tiongkok, di mana kita menghangatkan yang disebut dengan San, ya, Tan Chong Xie. Nah, Tan Chong Xie di situ di tengah adalah di tengah dada kita. Di sini ada sebuah kelenjar yang sangat penting disebut dengan kelenjar timus. Kelenjar timus ini menghasilkan ya sel T, ya sel T inilah yang melawan segala jenis ya zat-zat yang apa segala sesuatu benda-benda asing datang menyerang tubuh. Ya sel T ini ada dibentuk oleh timus. Jadi sangat penting dia akan menguatkan namanya imunitas tubuh kita. Oke, jadi kita ambil posisi ya. Dia ada 5 posisi sangat penting. Pertama, duduk tegap, ya, duduk tegap seolah-olah kita itu ya menopang langit, ya. Terus kaki diletakkan jangan silang, kaki letakkan dua telapak kaki di bumi, yang artinya kita ya menyatu dengan bumi, ya. Kemudian, kemudian kita ya tangan kita, tangan kanan ya. Ya, di sini ada sebuah bantalan ya. Ya, ada bantalan tangan. Letakkan di titik timus kita. Timus kita ada di tengah dada. Ya, itu namanya hancong sih kalau bahasa Mandarinnya di bahasa kedokteran timus. Kita cari kita naik sini, akhirnya ada sebuah tulang. Ya, di bawah tulang ini naik dikit tulangnya keras. Naik dikit lagi ada sebuah tulang yang ada dagingnya. Ditekan ada daging agak tebal. Itu disebut timus. Ya, ulang lagi. Bawah turun ini kan kosong nggak ada tulang. Naik sini oh ada tulang nih. Tapi dia agak keras. Kita naik dikit dia agak ditekan agak ada dagingnya gitu. Jadi agak tebal. Ya, itu disebut timus. Ya kalau wanita cari begitu. Kalau pria gampang cari dua puting payudara, tengahnya pas ya. Oke, letakin bantalan ini di sini ya. Oke. Hmm. Tangan kanan, tangan kanan di sini, tangan kiri menutupi ya. Seperti gini ya. Oke. Kemudian dengan ini ya Bu Novi, Bu Bu Novita. Sumi sudah masuk. Oh ya ya Bu Sumia udah datang. Oke, terima kasih. Selamat datang Ibu Sumi narasumber malam ini. Saya sudah kasih co-host ya Bu ya. Nanti tinggal open aja mic-nya bisa kapan aja bisa open ya. Oke. Nah, oke. Nah, oke. Jadi seperti ini ya. Oke. Setelah itu ya lidah kita menempel langit-langit dengan menyebut huruf L. L. Jadi ingat ya, ada dua nanti, dua dua saraf besar kita, dua siamai kita nanti di Bu Sumi bikin ya tumai rentu emai ya. Di rentu emai dua meridian ini depan dan belakang remai sama tumai itu tidak nyambung karena terputus di lidah ini. Ya, jadi untuk menyambungkan kita harus pakai lidah kita untuk menyambungkan ya. Nah, jadi kita mau mengucapkan L. L lidah menempel di langit-langit sudah oke. Tidak perlu sampai melengkupkan ke belakang, cukup L. Dia sebenarnya L ya. L menempel ya. L menempel. Hmm. Habis itu tersenyum. Ya, udah 5 postur ya. Pertama, badan tegak menopang langit, kaki membumi. Ya, kedua ini. Ya, ketiga lidah, keempat senyum. Ya. Terus dalam pikiran kita hari ini kita akan memutarkan sebuah lagu, sebuah puisi yang menceritakan tentang budi orang tua. Nah, kita dalam prosesnya kita ingatlah selalu ya kita membayangkan budi orang. Tidak perlu kita membacanya, tapi kita boleh mendengarkan dan mendengarkan ya. Nanti ada 3 bahasa ya. Dan kita tidak harus ikut, tapi kita mengingat budi orang tua, budi leluhur kita, dan budi guru-guru kita ya.
Nah, jadi dengan mengingat budi orang tua leluhur dan orang-orang berjasa pada kita, ya akan membuat kita disebut dengan sun ya. Ada orang yang berbakti rasial, orang yang sial dia akan sun, ya sun aliran darahnya. Kalau aliran darah energi sudah lancar, ya maka nanti semuanya akan sehat. Oke, baik kita mulai ya. Nah, kita share screen dulu. Akar Nuswantara. Terima kasih orang tuaku, teladan hidupku. Walau tidak pandai merangkai kata, namun ajaran kalian terus menjagaku. Bagaimana dalam hidup ini kita berbuat nyata. Sungguh ingin seperti kalian. Kalian ajari diriku bagaimana jadi indah dengan membantu yang lain jadi seindah rencananya. Terima kasih telah mengajari aku keikhlasan menerima hidup, hal berharga, hadiah terindah darinya. Terima kasih telah jadi contoh ketulusan, ikhtiar, tawakal. Demi pertemuan dengannya, demi bakti kepada orang tua, demi manfaat bagi sesama. Terima kasih untuk ajaran yang kalian tanamkan, untuk harmoni yang kalian hadirkan, untuk keindahan keluarga yang kalian berikan. Waktu begitu cepat, ingin rasanya bersama lebih lama lagi. Root of Nuswantara. Thank you, my parents, my life role models. Even though you are not good with words, but your lessons kept guiding me how to do real in our lives. Truly want to be like you. You have taught me how to be beautiful by helping others be as beautiful as His plan. Thank you for teaching me acceptance of life as something precious, as the greatest gift from God. Thank you for being an example of unconditional love, doing the best, and letting God do the rest. To be united with the divine, to be dutiful to our parents, to be a benefit unto others. Thank you for the teachings you have sowed, for the harmony you have made present, for the beauty of family that you have given. Time goes by so quickly. Wish we could be together a little while longer. Akar Nuswantara， 感恩父母，我人生的榜样。虽然总是笨嘴拙舌的，但是你们的教诲一直护佑着我，指引我如何在生命中付出，实际行动。多想和你们一样，你们教晓我如何变得美好，通过帮助其他人，变得跟他计划的一样美好。感恩你们教导我如实的接受生命是宝贵的，是他恩赐的最美好的礼物。谢谢你们成为了我无条件的付出，设法解决问题，并向上天祈祷的最佳典范。唯有上天引导，为了孝顺父母，为了利益大众，感恩你们栽培的教养，你们带来的和谐，你们奉献的美好的家庭。时光
飞逝，多想和你们一直在一起，更久一些。Baik, sembari kita kembali, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita langkah baiknya berdoa bersama memohon kekuatan Tuhan. Dan semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar, membawakan kebaikan dan kebahagiaan bagi semua orang yang hadir maupun yang tidak hadir, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ya, mari kita berdoa bersama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa dicukupkan, selesai. Baik, selamat bertemu kembali ya di kelas malam ini. Eh, ya sangat gembira bisa berkumpul kembali lagi bersama teman-teman. Ya, jadi tadi Akar Nusantara ya ada merasa sangat bagus ya bagi teman-teman yang ingin tadi ada di chat group ya boleh belajar dari teman-teman Bandung luar biasa ya. Ya, saya cuma menyaring karena ini sangat bagus ya. Ya, jadi teman-teman di Bandung lebih menguasai ya untuk hal ini. Kenapa nih? Ada kelihatan ya gambar saya di utama ya Bu Novi ya. Ada, Pak. Ya, oke ya. Ini gambar Bu Novi yang pertama. Oke. Sebentar. Oke, sebentar ya. Oke. Ya, jadi akan Nusantara bagi Bapak Ibu yang ingin berlatih setiap hari paling bagus kalau bisa 10 menit aja sudah cukup ya. Nah, sambil berjemur matahari itu paling bagus ya meningkatkan imunitas. Itu juga selaras dengan yang apa yang akan kita sampaikan hari ini juga dalam secara sisi pengobatan tradisional Tiongkok juga sama halnya. Ya baik, sekarang kita sapa dulu Ibu Sumia. Bu Sumi, Iya, selamat malam ada nggak? Bapak Ya, dan Ibu semuanya. ya, Sebelumnya saya mohon maaf ya. karena harusnya ada kelas ini dan saya sudah mempersiapkan PTT-nya juga. Hmm, Tapi ternyata alam semesta berkata lain. hmm. Eh, tapi ya hari-hari yang sangat banyak, yang luar biasa yang saya temukan banyak. Iyalah, nanti saya pada saatnya Ah, saya akan cerita dan ya, sangat luar biasa sekali. Jadi mohon maaf karena kondisinya yang tidak memungkinkan ya harus untuk pakai HP ya. saya, Hmm, ya karena saya posisi di rumah sakit dan hmm. saya nggak bisa. Boleh ganggu sebentar? Ya, 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 sus. Gimana? Oke, Oke, karena saya baik. sudah dipanggil oleh suster, saya mohon maaf ya. Bentar ya. Nanti, Oke, baik. Terima oke, kasih. Kembali lagi nanti. makasih ya, mohon maaf Ya, ya. oke, Mohon ya. maaf. Ya, Bu Sumi ada sedikit kesibukan di rumah sakit ya. Dan nanti kita kembali lagi. Kita akan memulai dulu karena memang sesi pertama saya jelasin ya. Oke, baik. Nah, jadi kita sebelum nanti masuk sesinya Bu Sumi, saya akan membuka dulu ya dengan sedikit penjelasan ya mengapa acara kita ini kita lakukan ya tujuannya apa ya. Tunggu ya. Ya, jadi oke, full screen ya. Oke. Ya, jadi malam ini kita akan belajar sedikit tentang ya mungkin suatu hal yang mungkin agak baru juga sudah agak kuno mungkin ya tapi ini sebuah hobi yang sangat saya senangi ya belajar tentang ya pengobatan tradisional Tiongkok bahasa Indonesia PTT bahasa Inggrisnya Traditional Chinese Medicine ya TCM ya ya jadi ya mengapa kita mau belajar ini ya awalnya saya juga nggak tahu kenapa saya harus belajar ini. Ya, karena dulu 10 tahun yang lalu ya saya pernah sempat berpikir saya harus belajar tentang ya budaya Tionghoa kita, budaya dari leluhur kita. Ya, karena saya orang keturunan Tionghoa, saya juga harus belajar tentang budaya leluhur. Dan kita tahu budaya leluhur kita itu luar biasa. Ya, dan mau belajar dari mana? Kan bingung. Ya, mau belajar Hong Sui, bingung juga ya. Mau belajar perbintangan,
ya nggak gampang ya. Mau belajar ya ilmu-ilmu nujum, ilmu-ilmu lainnya ya tidak mudah ya. Jadi mau belajar tentang arsitektur atau yang lain-lainnya itu juga tidak mudah. Dan akhirnya saya pikir, wah, yang penting saya belajar coba testing dari pengobatan yang lebih mudah lah dan berhubungan dengan tubuh kita karena kita sangat peduli kesehatan ya waktu itu 10 tahun lalu ya baru umur 30-an ya. Nah, saat itu mulai. Dan ternyata saya memulai mencari berbagai data di internet ya. Dan saya mempelajari secara otodidak karena orang saya memang sukanya otodidak ya. Nah, dan disitulah saya baru memahami, oh ternyata ya segala akar dari ilmu filsafat Tiongkok harus dimulai dari ya pengobatan. Ya, setelah Anda memahami dasar-dasar poin dari pengobatan Tiongkok, Anda akan menguasai segala-galanya yang di luar itu. Ya, nah, jadi awalnya juga saya pikir pembicaraannya ini benar nggak ya? Nah, tetapi setelah memahami ya ternyata banyak hal ya banyak kata-kata dalam hidup kita itu berasal dari pengobatan Tionghoa ini ya. Nah, jadi barulah kita paham oh ternyata seperti itu ya harusnya seperti kata di ya di apa orang Tionghoa mengatakan ya orang ini emosional ya orang ini apa jiwanya tuh tidak bagus emosinya tidak bagus psikisnya terganggu ya. Nah, kita disebut dengan piqi buhao ya, piqi itu apa ya kok piqi pi itu kan sebuah organ sebenarnya ya yang disebut dengan spleen mungkin bahasa spleen bahasa Inggrisnya ya atau bahasa Indonesia limpa ada sebuah organ di samping lambung kita itu. Ya, ternyata di saat kita pencernaan kita sedang tidak bagus, ya itu akan mengganggu emosional kita, mengganggu pemikiran kita. Oh, ternyata begitu. Ya, jadi bahasa-bahasa orang Cina itu sangat sangat unik. Ya, nah, dia tidak langsung bicara. Oh, ini suka marah-marah. Dia mengatakan hihi puhao. Dan akhirnya baru paham. Ternyata orang Tionghoa itu begini prinsipnya. Saat kamu ada sakit di fisik, carilah ke dalam jiwanya. Saat kalau kamu ada masalah di jiwanya, carilah ke fisiknya. Nah, jadi sangat unik, ya. Jadi dari sana memahami banyak hal, ya. Yang paling mendasar itu seperti halnya, ya, seperti uh, seorang guru yang ya namanya Shilimin mengajarkan saya kita belajar tentang anti-aging ya, dan dia membukanya dan mengatakan, ya ini ada kisah kitab Kaisar Kuning ini, ya. Jadi pengantarnya beliau mengatakan saat mau belajar tentang pengobatan Tionghoa ini, ya prinsip dasarnya adalah harus mengenal mengenal arah. Ya, kenapa harus mengenal arah? Karena orang Tionghoa, para tabib itu membuka resep itu disebut dengan pangse. Pernah dengar? Pangse. Pangse. Pangse bukan resep. Pang itu pang ya. Nah, pang depan itu arah. Jadi penunjuk arah ya. Nah, arah kemana? Nah, jadi mereka mulai mencerita, ya Anda harus mengenal ya. Kalau di tubuh manusia ada atas, bawah, kiri, kanan, ya. Nah, atas adalah, nah, atas itu boleh melambangkan selatan. Kalau disebut apa namanya arah mata angin dia adalah selatan. Kalau bawah adalah utara, ya. Terus eh, kiri kita adalah ya Qinglong ya adalah timur, kanan kita adalah barat. Ya, ya seperti itu. Saat kepala di utara, kanan kita adalah barat, kiri adalah ya adalah timur. Nah, seperti itu. Jadi gimana? Ya. Jadi utara apa? Selatan ini, bagian kepala ini melambangkan dilambangkan dengan ya sebuah organ yaitu jantung kita di selatan. Ya. Kalau secara feng shui dia adalah burung ponik atau cucie ya. Nah, terus di bagian bawah kita atau di bagian bawah atau di melambangkan utara, utara itu adalah Xianwu, sebuah kura, sejenis makhluk kura-kura ya. Xianwu itu bukan kura-kura tapi mirip seperti itu ya. Ya. Jadi seperti itu dia melambangkan ginjal kita ya. Ya udah tahu. Nah, terus kiri
melambangkan Qinglong. Qinglong naga hijau, ya. Naga hijau ini adalah liver kita, ya. Nah, kanan adalah Paihu. Paihu adalah paru-paru kita. Nah, jadi makanya disebut dengan Fangzi. Ya, obat ini mengarah kemana? Ya, dia mengarah, menyerang, mengarah kemana? Nah, jadi menarik ya. Nah, jadi sangat menarik sekali. Nah, jadi udah paham ini juga sama. Orang belajar feng shui juga sama. Ya, feng shui juga sama. Qinglong kiri, Paihu kanan. Jadi Anda bisa lihat kalau pergi ke satu rumah, kiri itu Qinglong itu melambangkan laki-laki, Paihu melambangkan tuan rumah wanita ya. Ya, makanya pria itu kiri, wanita kanan. Ya, kalau feng shui kan seperti itu. Ya sama, dua-duanya sama. Ya, jadi kan Anda belajar feng shui juga sama nanti. Pergi ke sebuah rumah, Anda lihat pintu masuknya di mana. Kalau pintu masuknya di kiri, ya berarti di rumah ini ya yang menjadi tuan rumah. Ya, artinya yang mengendalikan segalanya di rumah ini adalah pria. Tapi pintu itu harus sering keluar masuk ya. Kalau pintunya cuma taruh aja nggak ada keluar masuk berarti itu nggak fungsi. Ya pintu itu harus keluar masuk. Tapi kalau pintunya itu di sebelah kanan, keluar masuk di sebelah kanan, berarti rumah ini ya tuan rumah yang menjadi kendali adalah seorang wanita ya. Nah, jadi sangat unik ya. Jadi setelah Anda paham dasar-dasar dari pengobatan Tionghoa kuno, Anda akan paham banyak. Ya, bahkan bagaimana Anda memahami I Ching, sebuah filosofi ya ahli nujum tentang alam semesta, perubahan alam semesta, kitab yang bisa untuk meramal nasib segala macam. Itu pun fondasi basicnya ada di tubuh kita. Anda juga akan paham yang mengapa alam ini 12 jam ya. Nah, itu ada di organ tubuh kita ya, 6 organ utama dan 6 organ fu. Dan itu nanti lah ya, pelan-pelan kita bahas ya. Nah, nanti bersama Bu Sumiah pakarnya ya. Waktunya lupa apa udah habis setengah jam. Oke, baik. Saya langsung masuk aja ya. Tidak usah panjang lebar ya. Langsung ya kita pahami dulu tentang tema malam ini ya. Tentang berawal dengan Huangti Neijing ya. Jadi 4.000 tahun lalu ya orang Tionghoa sudah memahami sebuah hal ya, yaitu tentang kesehatan, yaitu ada seorang kaisar kuno, Huangti. Ya, jadi Huangti itu adalah disebut boleh kalau orang zaman di mana? Di Eropa atau di Timur Tengah sana ya. Ya, mereka nabinya yang pertama kan Adam Hawa ya. Ya, terus kedua, ketiga ya. Nah, jadi Huangti itu ya fusi Senong Huangti. Ini yang ketiga ya. Ya, jadi kalau di Tiongkok leluhur orang Tiongkok itu adalah Fusi dan Niwa, beda ya. Nah, Fusi dan Niwa ya. Nah, setelah Fusi Niwa turun berikutnya adalah generasi di Tenung disebut dengan Yenti. Baru disebut berikutnya adalah Huangti. Ya makanya orang-orang Tionghoa menyebutnya aku adalah anak cucu dari Yen Huang, Raja Yen Huang. Yen dan Huang ya, bukan Yen Huang Huang itu kan Yen itu Yen sebuah marga Yen sama Huang ya. Nah, itu Huangnya bukan raja tapi Huang kuning. Yen Huang Zhesun saya adalah anak cucu dari Yen Huang. Yen itu siapa? Yen itu adalah Senong. Dia juga seorang yang sangat berjasa untuk pengobatan Tiongkok dan banyak hal dan penemuan penemuan yang lain-lainnya ya. Dialah yang mencicipi segala obat-obatan, segala uh, apa segala dedaunan tumbuh-tumbuhan ini boleh makan, tidak boleh makan. Dan akhirnya ada mati keracunan gara-gara yang mencoba obat-obat ini. Jadi sangat berjasa saat itu. Ya, dan akhirnya ada Huangti dan Huangti yang meneruskan dengan kitab yang luar biasanya yang disebut dengan Huangti Neijing ya, kitab internal ya dari Huangti. Ya, dia berisi dengan tanya jawab dari bersama guru guru langit disebut Tian Se saat itu yaitu Cibo. Ya. Jadi Kasar Kuning bertanya pada guru langit, saya mendengar bahwa orang-orang zaman kuno itu pernah hidup selama ratusan tahun tanpa tanda-tanda penuaan atau pelemahan organ gerak. Tetapi orang zaman ini menjadi lemah geraknya pada usia kurang dari setengah abad. Ya, apakah ini karena perubahan lingkungan alam atau karena kesalahan manusia? Ya, jadi manusia itu
manusia itu bisa hidup berapa lama? Ya, jadi secara standar alami manusia itu bisa hidup 2 kali Jia dan Zi. Ya, 2 kali masa Jia dan Zi. Yaitu kalau perhitungan kalender Tiongkok ada sebuah Jia dan Zi, Jia Zi ya. Nah, itu selama 60 tahun kali 2 bisa hidup 120 tahun itu normalnya. Ya, tapi zaman sekarang belum setengah abad. Bukan zaman sekarang. 4.000 tahun lalu juga begini ya. Zaman sekarang juga seperti ini ya. Nah, apa penyebabnya? Nah, oke. Nah, jadi apa penyebabnya? Nah, jadi pernah dengar namanya Yao Tzu. Jadi satu shou itu adalah 60 tahun. Jadi manusia bisa hidup 2 shou. Pernah dengar? Kalau orang ulang tahun kan ada shou, tau itu satu shou 60 tahun. Manusia itu bisa hidup 2 shou. Nah, tapi kalau dia hidupnya tidak sampai 60 tahun, maka disebut dengan Yao Tzu. Pernah dengar? Kalau bahasa Hokkien itu di Selat Panjang di mana itu anak-anak atau bayi atau orang yang meninggal usia muda disebut Yo Hiria. Yo 意思就是 Yao Tzu 了. Yao Tzu artinya dia hidup kurang dari 60 tahun. Ya. Nah, nanti ini ada waktu berbahas lebih detail. Habis waktunya Pak Sumi ya. Oke, Cibo menjawab. Orang-orang kuno tahu cara hidup yang benar. Ya. Ya, dia mengikuti pola yin dan yang. Ya, jadi hari ini kita membahas yang mengapa kita mulai dengan yin yang. Nah, ya seperti ini karena orang dulu bisa hidup sesuai dengan pola yin dan yang merupakan pola teratur langit dan bumi. Ya, nah, ini ingat ya, yin dan yang ya, karena tema kita malam ini adalah pembahasan awal dari ini, step pertama. Ya, tetap selaras dengan perhitungan yang merupakan prinsip besar kehidupan manusia. Ya, selaras dengan perhitungan, ilmu nujum. Kapan harus tanam, kapan harus panen, kapan harus bajak sawah, ya itu semua selaras. Makan minum tidak berlebihan, menjalani kehidupan sehari-hari dalam pola yang teratur dengan tidak bekerja berlebihan dan tidak berbuat sembarangan sesuai nafsu. Ya, untuk alasan ini adalah jiwa dan raga mereka tetap dalam harmoni yang sempurna satu sama lain sehingga mereka dapat mencapai usia alami mereka yaitu 120 tahun yang memiliki usia ratusan tahun. Istilahnya seperti itu. Nah, saya bahas kitab kayaknya sampai sini aja ya. Saya langsung masuk yin yang ya biar dia tak terlalu panjang. Jadi yin yang itu datang dari mana? Ya, kalau bilang yin yang, ya kita lihat yin yang ini. Nah, apa yang terpikir di pikiran kita? Apa pikir? Boleh ketik di grup ya. Ya, apa yang terpikir oleh pikiran kita saat melihat gambar ini yang ya banyak terpikir oh vampir master. Ya anak-anak milenial anak orang tua ya teringatnya vampir master ya ya waktu kan apa apa yang master menangkap vampir kan topinya ada ini yang bajunya ada ini yang sepertinya nangkap hantu ceritanya. Nah, kita dulu juga sama orang pasang pakwa di rumah nih biar nggak biar hantu nggak datang. Ya ya orang pasang ini oh ini itu untuk tolak bala ya. Biar hantu takut ya. Nah, tapi bukan itu ternyata setelah Anda tahu yin yang nah, nanti Anda akan tahu yin yang itu melambangkan alam semesta ya betul melambangkan keseimbangan ya teman-teman keselarasan keharmonisan ya itu yin yang ya jadi sumber mulanya berasal dari mana ya nah sumbernya seperti ini awal gambar ini dari mana awal gambar ini bermula dari ini apa ini jam jam-jaman dulu tidak ada seperti kita pakai baterai gitu. Jam-jaman dulu pakai bayangan. Ini menunjukkan jam berapa. Nah, jadi pakai bayangan seperti ini. Nah, jam-jaman dulu seperti ini. Nah, dan mereka menemukan ternyata di bulan yang berbeda, ya, setiap 15 hari itu ukuran panjang ini bisa berubah. Panjang bayangannya bisa panjang menjadi pendek. Ya. Nah, jadi ada perubahan. Ya. Nah, ini panjang pendek ini mempengaruhi ya artinya cahaya di bumi ini. Matahari menyinari bumi, terutama yang paling jelas adalah di kutub utara. Ya, yang orang-orang tinggal di utara Tiongkok itu paling lebih memahami. Makanya orang-orang mengatakan ya orang-orang utara Tiongkok itu lebih bijak, lebih apa ilmu pengetahuan dibanding selatan. Nah, itu memang wajar karena orang di utara itu karena dekat kutub ya, jadi mereka lebih melihat perubahan itu lebih mendetail gitu. Ya.
Nah, seperti Australia juga sangat mendetail sekarang ya, karena kutub selatan ya. Nah, jadi bisa berubah jamnya ya. Selama setahun nanti bisa berubah, bertambah 1 jam, berkurang 1 jam ya. Jadi mereka yang dekat-dekat kutub sangat jelas ya, bahkan mereka sangat tahu ya apa yang terjadi ya. Jadi panjang ini berbeda ya, mereka mengumpulkannya selama setiap 15 hari selama setahun, yang uniknya menjadi sebuah gambar seperti ini. Gambar apa? Gambar cinta. Ya, makanya tidaklah salah ya, ya bahwa Tuhan ya menciptakan dunia ini dengan cintanya kepada dunia, ya dengan kehangatan cintanya dari matahari. Ya, bayangan ini membentuk seperti ini, ya seperti ini. Jadi karena bentuk seperti ini, ya, mereka menganggap bagaimana saya membuat lebih detail, lebih bagus lagi agar melihat jelas panjang pendeknya dengan perpanjangan waktu gelap dan malamnya. Sinar matahari di kutub itu, ya mereka mengangkat satu bilahnya. Ini kan love ya. Ini ambil sebilah nih, kaki bawahnya ditarik ke atas, ya. Tarik ke atas jadinya seperti ini. Nah, ada kelihatan? Ada kelihatan? Ya, ini kan love juga. Ini kan love tadi di bawah, love-nya kan di bawah. Ini kan love juga nih. Nah, satu love ya. Satu love ya ke atas ya. Ya, sebenarnya ini ditarik ke atas love-nya. Jadi seperti ini. Nah, jadi ini melambangkan jadilah sebuah ya taiji yin yang ya. Nah, jadilah sebuah ini. Ya, jadi melambangkan waktu di kutub ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi ini kalau nggak jelas, jadi ini bisa lihatnya seperti ini. Saat dimulai, ya kita bisa mulai dari winter solstice. Winter solstice ini adalah masa yang gelapnya paling banyak. Total gelap. Gelap sama sekali. Ya, artinya sepanjang hari gelap di kutub utara itu. Ya, jadi sepanjang hari 24 jam gelap semua. Ya, jadi orang-orang zaman dulu bagaimana membuat anak cucunya paham bahwa utara dan selatan ini ada terjadi seperti ini. Dan orang zaman dulu tidak pernah pergi ke kutub, tapi dia bisa bikin cerita anehnya. Ya, ada sebuah kisah seorang anak muda pergi ke gunung. Ya, tiba-tiba di gunung dia melihat dua orang tua, satu disebut dengan Dewa Kutub Utara, satu Dewa Kutub Selatan, sedang bermain bermain catur. Ya, setelah duduk di sana melihat mereka bermain catur 1 hari 1 malam, dia pulang ke rumah, ya, di pulang ke rumah melihat di rumahnya orang sudah ya sembayang untuk dia, bahwa dia dikira anak petani ini sudah menghilang selama setahun. Terus dia tanya sama keluarganya, saya baru pergi 1 hari 1 malam kok kalian bilang saya hilang satu 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 tahun. Lucu ya. Nah, jadi ini sebuah perumpamaan bahwa 1 kali pagi dan 1 kali malam, ya maksudnya 1 kali terang terus dan gelap terus di kutub utara melambangkan 1 tahun. Ya, di kutub selatan juga sama 1 tahun. Ya, nah, jadi dimulai di kutub yang paling gelap adalah winter solstice itu adalah Tongce. Masih ingat Tongce? Tongce itu makan onde-onde tanggal 22 atau 21 Desember. Paling gelap. Ya. Di saat paling gelap itu sebenarnya sudah ada terang. Makanya yin dan yang itu ada dalam yin, ada yin. Ya, di puncak kegelapan ini sudah muncul sebuah terang. Ya, muncul sebuah terang. Nah, di sini titik paling kecilnya paling sini sudah mulai terang, tapi tidak terlihat. Ya, dan mulai berjalan, 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 berjalan sampai musim semi. Ya, barulah pelan-pelan menjadi panas. Saat panas memuncak, sebenarnya musim panas sudah memuncak, disebut summer solstice. Itu tanggal-tanggalnya nggak lari jauh-jauh, Anda bisa cari ya. Nah, jadi spring, musim semi, musim musim gugur. Ya, jadi sebuah yin dan yang terjadi seperti ini, yaitu bayangan dari matahari. Nah, jadi seperti ini. Jadi makanya teman-teman yang di biodinamik, ya mereka mengambil energi yin dan yang untuk tanaman, caranya membuat BD 501. Caranya gimana? Ditanam di masa spring equinox, ya dipanen saat ya, fall equinox itu mendapatkan energi apa? Energi matahari yaitu 501. Kalau mau dapat 5
500 maka ditanamlah masa fall equinox, ya. Ya, di musim semi, puncaknya musim gugur, dipanen di musim semi. Dapatlah yang kekuatan kekuatan ini, kekuatan dari ini. Ya. Oke. Nah, jadi ini berhubungan dengan musim seperti ini, yin dan yang. Ya, jadi yin yang boleh melambangkan pagi dan malam, pria, wanita, boleh melambangkan musim seperti ini. Nah, Anda boleh pula mengatakan ini adalah siang, ini adalah jam 12 malam. Ya. Nah, ini ada jam 12 siang, boleh juga ya. Ini jam 9, jam 3 sore. Ya, Anda boleh sesuai mana karena yin yang di dunia ini tidak ada habis-habisnya. Dan tubuh ini tidak jauh adalah im yang jadi yang paling jelas tubuh yang berbentuk ini adalah im yang tidak bergerak. Yang menggerakkan tubuh adalah yang chi yang tidak kelihatan ini. Ya. Dan orang bertanya, mana duluan im apa yang? Ya, sekolah lalu bertanya telur sama ayam, yang mana duluan? Telur adalah im, ya. Ayam adalah yang. Yang mana duluan? Ya, silakan jawab di grup ya. Silakan Bapak Ibu jawab di grup mana duluan, in apa yang? Ya. Nah, nanti kita jawab setelah acara ini ya. Ibu Suminya, ya. Oke, penjelasan pembukaan saya sudah selesai. Kita lihat Bu Sumi udah ready belum ya? Bu Sumi udah siap? Makasih, makasih ya Koming ya. Udah ya, Mohon saya langsung. maaf semuanya. Mm-mm. Saya masih hutang nanti. Saya buka ya, Karena punya Bu Sumi ya. iya. Bentar ya, saya share punya Bu Sumi. Hmm. Jayo. Udah, silakan Bu Sumi. Mungkin kita nanti saya hutang dulu aja ya. Karena kalau Hmm. sekarang tidak memungkinkan ya kalau Koming ya Apanya? untuk menjelaskan ini karena suaranya juga terbatas gitu ya. Terus nanti Oh, kalau ada pertanyaan, jadi saya juga sulit menjawab karena tiba-tiba nanti saya bisa dipanggil suster. oh iya ya. Atau Karena gini aja. ya, Atau saya bantu saya bantu jelasin dulu. Nanti tanya jawab, nanti tanya jawab coba Ibu Sumi ya. ya Boleh? takutnya saya, nah tiba-tiba dipanggil. Ya nggak apa-apa. Kayaknya saya tiba-tiba dipanggil lagi. Nanti Tiba-tiba dipanggil saya dipanggil suster lagi. nanti dipanggil ke Ya, sana dulu. Nanti kita balik ya. Nanti ya saya mari. coba ya. Ya, soal tiba-tiba ada sesuatu penting ya Bu Sumi, jadi mohon maaf sekali ya. Gak apa-apa, nanti di sesi tanya jawab aja. Kalau menjelasi saya sih bisa jelasin ya. Oke, nanti sesi tanya jawab kita persilakan Bu Sumi untuk menjelaskan gambaran umumnya ya. Nah, mungkin kalau nah, karena ada sesuatu mendadak di rumah sakit ya, untuk orang tuanya ya. Jadi gak apa-apa, saya jelasin dulu. Nanti sesi tanya jawab Bu Sumi akan membantu kita ya. Oke, kita mulai dulu. Nah, jadi yin yang adalah suatu filosofi dasar dari negeri Cina meliputi seluruh dasar kehidupan. Pada awalnya hanya merujuk pada terpaan cahaya matahari pada tubuh manusia. Jadi yang kena cahaya, tubuh manusia yang kena cahaya disebut yang, tidak kena cahaya disebut dengan yin. Ya, jadi yang biasanya yang kena cahaya itu di bagian belakang. Ya, ya yang kena cahaya yin di bagian depan. Ya, seperti itu. Jadi dalam pemahaman secara dalam yin dan yang masing-masing tidak dapat berdiri sendiri. Mereka saling melengkapi, bergantung satu sama lain, dan tidak dapat terpisah. Dan misalnya si, ya se, ya si itu defisiensi atau si artinya kurang, bahkan si bahwa sangat lemah. Se itu sangat sangat kuat, ya ekses, ya han dingin, re panas, ya si xiehan re, biao li, ya permukaan biao li itu dalam, ya bergerak diam, bergerak adalah yang, diam adalah in, ya bersih dan kotor, naik dan turun, kiri dan kanan, ya kiri yang, kanan in, ya. Ya secara singkat dapat berarti in yang merujuk pada chi, energi in yang, energi in yang, energi energi in dan energi yang, ya. Energi chi merujuk pada sumber segala sesuatu dalam alam semesta, ya. In yang merujuk pada segala sesuatu saling kontras tapi merupakan satu kesatuan, dua ujung berhadapan tapi masih berhubungan satu sama lainnya. Jadi seperti disebut tadi, dua ujung yang berbeda ini
Di dalam ujung yang paling gelap masih ada terangnya. Di dalam yang terang pasti ada gelapnya. Ya, itulah keseimbangan dari alam semesta kita. Ya, jadi definisi pemerataan ini yang segala sesuatu dalam alam semesta ini dapat dibagi menjadi yin, misalnya api, nah, yin dan yang, misalnya api dan air. Api adalah yang, air adalah yin, langit adalah yang, ya, bumi adalah yin, ya, keluar dan masuk, ya, keluar adalah yang chi, memberi, masuk adalah yin, ya, terima, terima kasih, terima dan kasih, ya. Ya, jadi kita hari ini kata Bu Sumi sebenarnya mengapa mau sharing ya karena kita merasa kita mendapatkan sudah sangat banyak ya. Sudah terima banyak sekali dan harus kasih. Ada terima harus ada kasih. Kalau terima tak kasih maka disebut bokasi ya. Artinya ada terima tidak ada kasih ya itu bisa bahaya ya. Oke. Terus definisi kontras yin dan yang meskipun kontras ya ini bukan merupakan sesuatu yang solid karena mereka merupakan satu kesatuan. Ya, dia tidak tetap, artinya dinamis. Yin dan yang itu dinamis. Selagi manusia dan hidup, segala sesuatu di dunia yang hidup, dia adalah dinamis. Dan saat statis, dia sudah mati. Jadi makanya, ya merupakan satu kesatuan yang tidak statis ya. Ya, maka di definisi ini yang dapat mengambil perubahan juga satu sama lainnya. Ya, jadi jangan berpikir mengapa demikian. Ya, selagi hidup dia pasti berubah. Tapi banyak zaman sekarang barang-barang kita itu demi mau dapat sesuatu yang pasti akhirnya dimatikan semua. Contoh, ya Anda bertanya pada kita, ya, yang paling banyak sekali relawan ekoenzim. Kenapa ekoenzim dipakai hasilnya tidak statis ya? Hari ini ukur nanti hasilnya apa? Misalnya air kita penjernihan. Sekarang saya ukur besok bisa berubah-berubah ya karena dia hidup. Makanya dia statis. Ya, tidak akan sorry dinamis ya bukan statis ya, maka tidak akan statis. Nah, tapi banyak sesuatu di dunia ini dibuat statis, ya seperti makanan kita. Kecap kita itu sebenarnya, kecap yang kita beli di luar itu sudah banyak yang statis. Karena makanan fermentasi itu tidak bisa statis, ya. Ya, makanya kita lihat makanan fermentasi kita buka, dia akan berjamur karena dia masih hidup. Air yang hidup juga sama, kena cahaya, dia akan berjamur. Tapi banyak air sudah dimatikan, di filter sampai bersih-bersih, ya kena matahari pun tidak apa-apa. Ya. Nah, jadi kecap juga sama. Kecap kita zaman dulu kecap itu harusnya dia itu di permukaan itu ada putih-putihnya, ya, seperti jamur gitu, ya. Nah, seperti jamur. Kemudian ya kita kalau mau makan kadang diangkat dulu, ya baru ambil. Tapi kita kecap zaman sekarang nggak ada, udah mati semua, ya. Kecap di pasar kamu gimanain dia sudah mati karena sudah statis, ya. Nah, seperti itu ya. Jadi dia saling berubah. Pada kondisi tertentu yin dan yang dapat mengambil perubahan. Yin dapat berubah jadi yang dan yang dapat berubah jadi yin. Contohnya ya, pria biasanya pria wanita. Wanita itu pada musim masih muda lemah lembut. Nanti saat usianya sudah tiba, setelah menopause dia bisa berubah biasanya menjadi lebih kuat ya. Dan pria juga bisa kadang di mudanya sangat kuat, tuanya dia menjadi lemah, bisa seperti itu. Ya, itu ada sebuah perubahan yin dan yang juga yang sangat jelas dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, jadi misalnya, oke, siang dan malam, pagi dan hari menjadi yang dan sore menjadi in dan in di dalam yang chong seing sebelum tengah malam menjadi in di dalam in, ya ing chong seing sesudah tengah malam menjadi yang di dalam in, yang chong se in chong se yang gitu. Nah, jadi seperti itu perubahannya. Oke. Jadi dia juga saling bertentangan dan saling menekan juga. Yin yang tuh ini. Ya bisa 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 ada tuh ini juga ya. Nah, jadi karena saling bertentangan, maka ada saling bersaing satu sama lain. Ya, saling menekan satu sama lain, saling mempengaruhi satu sama lain, maka dapat dipastikan ada yang menang, ada yang kalah. Itu mengakibatkan hilangnya keseimbangan yin dan yang, baik di tubuh manusia maupun segala sesuatu terjadi di alam semesta. Misalnya musim semi, ya, dan musim panas termasuk yang, musim gugur, musim dingin termasuk yin,
bila ada salah satu musim yang berkepanjangan, terlalu dingin atau panas, akan timbul penyakit di daerah yang mengalami perubahan musim tersebut. Seperti sekarang ya, seharusnya sudah musim kemarau, tapi masih dingin. Berarti tahun ini innya agak lebih sedikit ya. Kalau lebih sedikit aja sudah pusing ya, apalagi lebihnya banyak ya. Ya, nah, jadi banyak yang sakit, ada banyak terjadi banjir, longsor di mana-mana karena adanya ketidakseimbangan. Ya maka seperti itu. Ya, bukan hanya pada kondisi lingkungan. Nanti kalau kelebihan ya nanti Anda makan buah-buahan itu aroma pada buah itu adalah yang kalau innya berlebih maka aromanya tidak enak. Nanti duriannya tidak enak gitu. Nah, bisa Anda kelihatan ya. Nah, jadi jumlah dipengaruhi oleh in. Kualitas aroma rasa segala macam adalah yang. Nah, seperti itu. Ya, jadi Anda mulai bisa meramal ya. Jadi sebenarnya mengapa belajar Chong I? Ya, mengapa belajar pengobatan Tionghoa? Karena begitu luar biasa. Ya, dengan Anda memahami TCM, Anda tidak perlu bingung. Ya, tidak perlu pakai alat tes ini, tes itu. Cukup lihat aja, sudah tahu orang ini kenapa. Ya, lihat aja kenapa. Ya, banyak nanti nanti Bu Sumi bahkan sharing tadi pagi kita juga ada dapat sebuah bagan tentang gigi. Gigi ini ada apa organnya? Lihat lidah aja sudah tahu ini ada apa. Nah, tak perlu lihat lidah, lihat wajah saja sudah tahu. Oh ini di mana organnya, di masalahnya di mana. Ya, nah contohlah kita ambil sebuah contoh. Ya, orang Tionghoa selalu para tapi selalu punya satu prinsip ya ada strukturnya ya seperti sebuah organ disebut dengan ginjal. Ginjal membuka dirinya di ya kaisial i telinga, waifah di rambut, berbunga di rambut. Ya, nah, jadi Anda bisa melihat orang kalau ada gangguan di telinganya, ya suka ada ngeng 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 gitu, berdenging atau suara telinganya bermasalah selalu. Nah, ada rambutnya sudah tidak mengkilap lagi. Ya, banyak ya sudah gampang rontok dan sudah tidak mengkilap lagi. Ya, itu artinya ginjalnya tidak bagus. Ya, nah, telinga pendengaran itu udah tahu itu ginjalnya bermasalah. Nah, gampang kan? Ya, jadi Anda dengan belajar Chong itu ya saja sudah tahu. Wang, wen, wen, xie. Ya, nanti ke depan Wang itu melihat ya, wen mencium. Wen tanya sama dia. Terakhir baru pakai xie, pakai tes nadi. Ya, kalau lihat lidah atau cek-cek di bagian dalam tubuh itu xie terakhir. Hanya melihat sudah tahu. Nah, jadi para tabib-tabib kuno sangat hebat. Dia cuma lihat sudah tahu penyakitnya di mana. Karena nanti minggu depan atau nanti kita lihat ya waktunya kapan sesi berikut nanti akan disampaikan oleh Bu Sumi penyakit itu berawal dari mana masuk dari luar masuk lagi ke dalam masa sampai cang sampai fu masuk fu dulu baru masuk cang dan itu nanti akan kita sharing ya pelan-pelan ya. Nah ini belajar happy happy aja ya bukan menjadi pakar tapi Anda happy happy minimal melihat sudah tahu mencium aroma sudah tahu ya. Nah, misalnya Anda cium orang ini kok bau mulut ya. Nah, kenapa bau mulut? Ya sudah tahu kenapa. Nah, ini pasti suka begadang. Ya. Oh ini pasti di masalah di ususnya bermasalah. Karena suka begadang pasti paru-paru tidak bagus dan organ-organ dalam tidak bagus. Nah, sudah tahu. Nah, ada cium, ada aroma lain lagi. Dia ada aroma-aroma berbeda. Ada 5 jenis aroma. Nah, dengan mencium saja Anda sudah tahu nanti. Ya, pelan-pelan. Belajar pelan-pelan ya. Itu akan tahu ya. Jadi saling berdasar, saling memanfaatkan ya. Ya, ing yang hu, kan hu yong ya. Tidak ada yang maka juga tidak ada ing. Sama tidak ada telur, tidak ada ayam, tidak ada pria juga tidak ada wanita, tidak ada wanita juga tidak ada pria ya. Tidak ada kiri, tidak ada arah ke kiri maka tidak ada ke kanan. Maka itu mereka saling bergantungan sama lainnya. Maka xue darah termasuk in ya, xue itu kan bentuk ya. Terus yang menggerakkan darah itu adalah qi disebut dengan yang. Ya, jadi darah cukup banyak, tapi tidak bergerak berarti qi-nya kurang. Ya, qi-nya bagus, darahnya kurang, bisa juga saling bergantungan.
ya. Jadi xie membutuhkan qi untuk menjaga agar xie tetap berjalan dalam pembuluh darah, qi membutuhkan xie untuk mengedarkan nutrisi ke seluruh organ tubuh. Jadi saling bergantungan. Ya, saling timbul tenggelam, saling seimbang. Ya, yin yang xiang chang, ya, xiang chang pinghen, ya. Ya, yin yang saling menguat dan melemahkan, maju dan mundur, bertambah dan berkurang, dan lain-lainnya. Adalah sifat dasar di mana yin dan yang mengalami perubahan terus tanpa henti, mengakibatkan perubahan yang berlawanan pada yang lain. Apabila perubahan ini mencapai suatu keadaan atau kondisi seimbang, tidak berlebih dan tidak berkekurangan satu sama lain, maka dapat dikatakan alam semesta berjalan sebagaimana mestinya, tubuh dalam keadaan sehat, dan lain-lainnya. Misalnya, terjadi panas ekses, ekses tadi berlebihan ya, maka akan terjadi defisiensi. Defisiensi itu kekurangan in panas tinggi dalam tubuh, maka tubuh akan haus. Ya. Nah, seperti kemarin Bu Sumi cerita orang demam berdarah itu ekses berlebih dan bagaimananya itu bidangnya Bu. Kalau penyakit bidangnya Bu Sumi ya. Terus saling berubah, yin yang cuan hua. Ya, yin dapat berubah menjadi yang, demikian juga sebaliknya yang dapat berubah menjadi yin. Misalnya 4 musim saling bergulir tanpa henti. Panas sudah memuncak, akhirnya dia turun. Ya, dingin memuncak, akhirnya panas lagi. Musim semi panas termasuk yang, musim gugur dingin termasuk yin. 4 sifat di atas merupakan sifat dasar yin yang dapat digunakan dalam pengertian manusia atas alam semesta maupun perubahan fisiologis dan patologis yang terjadi dalam tubuh kita. Ya. Oke, jadi penggunaan teori yin dan yang dalam TCM ya atau PTT bahasa Indonesianya. TCM menjelaskan tubuh manusia terdiri dari yin dan yang dua dua qi energi ya. Yang qi sebagai sumber kekuatan untuk energi vital dan dalam tubuh ya, memberi kehangatan, memberi perlindungan terhadap penyakit. Nah, inci sebagai sumber nutrisi untuk seluruh organ tubuh. Jadi jangan berpikir, oh im tak bagus ya. Ya, yang lebih bagus. Tidak seperti itu. Dua-duanya sangat penting. Im, ya yang chi itu energi. Apa chi yang menggerakkan. Im itu nutrisi. Ya, jangan bilang im itu tidak bagus karena dia hitam ya. Bukan. Ya, im itu nutrisi. Ya, yang itu adalah energi. Dua itu harus saling bergerakkan baru cukup. Dari organ tubuh dapat dibagi menjadi organ cang termasuk ya organ ya dan organ fu termasuk cang. Nah, ini dua lagi. Cang dan fu ya. Ya, jadi organ cang itu di dalam dia tidak banyak gerak. Yang banyak gerak itu adalah fu ya. Nah, jadi ada dua. Satu di dalam rumah itu juga disebut dengan cang. Ini ada rumah ada rumah. Rumah ini tulang-tulang rusuknya adalah rumah. Ya, dalam rumah ini tulang rusuk ini semua disebut dengan cang. Ya, di luar terus di luar ini yang di bawah ini adalah fu. Ya, dari cang yang fu ini banyak gerak ya disebut yang ini disebut dengan im yang di dalam sini ya. Nah, jadi fu itu misalnya paru-paru ya. Nah, sin jantung ya. Jantung paru-paru termasuk fu ya apa termasuk im ya. Ya, sorry termasuk cang ya. Nah, itu im ya. Yang fu itu misal sorry. Kita cang dulu ya. Cang yang yang termasuk imnya itu ya, liver, ginjal, ah, dan cangfu di dalam itu dibagi dua lagi. Dalam cang itu ada dua. Jadi sekarang ini atas ini cang, im di bawah ini fu. Ini im, ini yang. Di dalam sini masih ada im yangnya lagi. Di dalam rusuk-rusuk ini masih ada im yangnya lagi. Jadi dalam im yang ada yang dalam im. Jadi dia terus ada seperti itu, ya. Nah, dalam ini masih ada dibagi lagi. Ya misalnya ya organ sing dan paru ya jantung dan paru-paru itu V ya termasuk yang. Terus kan pi limpa sen ya. Ya itu termasuk in. Ya liver, limpa, ginjal termasuk in. Nah, seperti itu ya. Dan masih dapat dibagi lagi sin jantung masuk yang V termasuk in. Nah, nanti bisa lagi dibagi terus. Ya, dibagi-bagi terus ya dan tiap organ masih dapat dibagi lagi. Jantung terbagi menjadi ya, sing qi. Ya, qi jantung termasuk yang xing xie ya.
Energi yang menggerakkan jantung itu adalah yang qi. Ya, yang darah yang di dalam jantung itu adalah yin qi. Jadi yin yang itu tidak ada habisnya kita bagi ya. Jadi letak tubuh dapat dibagi menjadi atas dan bawah. Bagian atas tubuh termasuk yang qi. Ya, bawah atas itu sebagai kepala, di bagian bawah tubuh, nah, dibasuh yin qi. Ya, nah, terus berubah. Ya, ini dengarnya bisa teler ya. Lebih pelan-pelan ya, nggak apa-apa. Nggak paham nggak apa-apa juga. Nanti kita akan lanjut ya. Nah, bagian dalam tubuh termasuk yin, bagian luar termasuk yang. Nah, dari Qingluo, meridian, ya kita ada 12 Qingluo tubuh kita. Ya, hebat ya, 12 Qingluo. Titiknya ada 365. 12 jam, 355 hari. Ya. Terus Qingluo dapat dibagi menjadi Qing termasuk dalam yin, ya, Luo termasuk dalam yang. Nah, Qi, ya udah tahu ya tadi ya. Seperti ini. Qi, yin, xie, yang. Ya, terus ya, menjelaskan fungsi biologis dalam tubuh manusia, Qi dan energi termasuk yang. Nutrisi, yin tadi sudah paham ya. Nah, yang Qi naik ke atas, Yin Qi turun ke bawah. Yang Qi keluar dan melindungi tubuh di permukaan, memberi kehangatan. Yin Qi masuk ke dalam tubuh, memberi nutrisi ke seluruh organ. Nah, jadi perubahan patologis Yin dan Yang berlebihan disebut ekses Yin Yang. Ya, Hian Seng menjelaskan keadaan Yin dan Yang berlebihan atau ekses dari keadaan seimbang dan semula. Yang berlebih disebut ekses ya. Ini bahasa bahasa kedokterannya ekses. Ya, yang ekses menyebabkan kelebihan yang menyebabkan ya ya yang sen ya cere ya di mana yin dalam kondisi normal tidak diferensiasi dan yang berlebihan menyebabkan munculnya gejala sebagai berikut. Nah, ini misalnya yang kalau berlebih maka akan ada panas tinggi, keringat, haus, muka merah, nadinya cepat. Ya, kondisi ini dapat berkembang hingga menjadi yang ekses menyebabkan penyakit yin yang sem ya. Sebentar ya. Ping, ya, di mana gejala tersebut di atas akan mengakibatkan tubuh kekurangan cairan, maka muncul kondisi di mana ya, nanti masalah penyakit, nanti ada kesempatan ya Bu Sumi akan menjelaskan ya. Nah, jadi seperti ini kondisinya. Kondisi normal ini harus seperti ini. Yin dan yang harus normal seperti ini. Ya. Sekarang yang kalau berlebih disebut ekses, yang ekses. Ya, innya kurang. Ya. Nah, disebut kalau ing turun, ing yang turun berarti disebut yin defisiensi. Nah, yang tahu aja, ya, tahu aja nggak apa-apa. Yang penting tahu aja. Nanti praktisnya yang penting kita tahu ya. Nah, ke depan baru kita pelan-pelan. Ya, Anda akan terbiasa dengan kata defisiensi, ekses, ya, itu nanti udah terbiasa. Ya. Ya, jadi di mana yin juga sama, ya, normal seperti ini. Ya, kalau ya innya berlebih maka disebut in excess yang defisiensi. Ya, seperti gini. Ya, seperti ini kondisinya. Nah, nanti ini juga sama yin yang ya seperti seperti ini. Qian shuai ya, qian shuai. Nah, seperti ini kondisinya. Gimana in dalam kondisi normal tidak ekses. Ya, in tidak akan berlebih atau kekurangan defisiensinya. Kalau menyebabkan munculnya gejala seperti ini. Muka pucat, ya, tangan dan kaki dingin. Ini kelebihan in, innya berlebih ya. Dan tidak bersemangat, keringat, nadi kecil, dan lain-lain. Nah, ini ciri-cirinya. Dan ini nanti akan dibahas lebih detail, nanti menghasilkan 8 ya, 8 sifat tubuh manusia. Nah, tapi bukan hari ini. Hari ini terima kasih nanti otaknya full. Ya, sabar ya, nanti akan ada waktunya ya. Nah, jadi yang penting sudah tahu in yang ya defisiensi ekses ya sudah tahu ya. Nah, kalau defisiensi in ya ya kekurangan menyebabkan panas ya insecure ya kekurangan insi kalau seandainya kita kekurangan in maka akan menyebabkan tubuh kita panas dingin, gelisah, panas di telapak tangan suka panas dan kaki suka panas, nadinya sangat halus dan cepat. Ya berarti innya kurang. In kurang berarti organ in adalah ginjal ini ada energinya kurang. Ya, nah, sekedar tahu aja dulu.
Karena basicnya ini ya, kayak indangnya bisa saling melukai ya. Nah, kondisi di mana nutrisi cairan tubuh defisiensi dapat menghambat metabolisme tubuh sehingga qi dan energi vital yang ikut defisiensi. Demikian juga sebaliknya. Kalau terlalu kuat dia akan mengganggu yang lain, yang lainnya menyebabkan defisiensi. Ya, nah, jadi pelan-pelan. Ya, oke. Ya, ini yang berubah kondisi mana ini SS maupun defisiensi dapat mengakibatkan perubahan ke arah sebaliknya. Penyakit in sampai pada kondisi atau pada saat tertentu dapat berubah menjadi penyakit yang demikian juga sebaliknya. Nah, jadi dia tidak satu arah. In nanti pakai puncak nanti penyakit itu bisa jadi yang sampai puncak bisa jadi in. Nah, itu bagaimana detailnya nanti Bu Sumi lah yang jelasin ya. Yang penting kita tahu puncak dari in akan jadi yang, jadi yang, jadi in ya. Jadi ya kita dalam sini kita bisa menjelaskan diagnosa dari penyakit, menjelaskan penyakit dengan empat cara diagnosa tadi, Wang, Wen, Wen, Xie. Ya, nanti kita belajar seperti ini. Ya, segi mengamati air muka seseorang, ya nanti kita bisa lihat. Nah ini, mengapa kita belajar TCM? Dengan melihat wajah orang, ya wajahnya terang berarti yang Qi, yang-nya bagus. Kalau wajahnya gelap berarti yang Qi-nya kurang in, ya tuh, ya in dingin. Ya mendengarkan suara, suaranya keras termasuk yang suaranya pelan lemas berarti tubuhnya in ya. Ya dari segi tanya jawab ya kita tanya haus suka minum dingin termasuk yang suka haus tuh yang suka minum yang dingin dingin berarti tubuhnya sangat panas biasanya ini terjadi pada anak muda. Jadi orang tua suka melarang anak muda minum yang dingin dingin dan orang tua sukanya yang panas-panas. Orang tua suka berjemur matahari, anak suka bunyi di kamar AC. Sebenarnya itu adalah sebuah kondisi yang wajar selagi tidak berlebihan. Selagi masih ada aktivitas, tapi dia suka ke ruang AC karena dia masih anak muda, yang sinya masih kuat. Tapi kalau sudah tua, yang sinya sudah tidak ada, maka Anda tidak suka lagi di ruang AC, Anda suka berjemur. Hmm. Ya, jadi kondisinya beda. Jadi makanya tidak bisa sembarang menetapi sebuah penyakit. Dia harus melalui 4 diagnosa. Ya, kondisi orang ini sebenarnya kenapa? Ya, makanya harus paham dulu in dan yang-nya. Jadi dari segi perabahan nadi juga sama, nadi cepat, besar, licin, dan lain-lainnya termasuk halus, dalam, kesat. Nah, nanti mau belajar nih, Bu Sumi bisa ajarin ya, kita sharing-sharing ya. Tapi bukan artinya kamu jadi seorang tabib, enggak. Cuma sekedar kita memahami garis besarnya saja. Dan dari demikian kita bisa ada solusi untuk merawat sebagai pelengkap dari ilmu medis yang ada. Ya ini harus paham. Ya. Piauli dan berbagai macam ada di sini ya. Terus juga nanti berikutnya akan belajar menjelaskan pencegahan dan penyembuhan penyakit. Kalau panas, maka didinginkan. Kalau dingin, dipanaskan. Bagaimana caranya? Bukan panas langsung kasih es. Ya, itu ada caranya ya. Nah, cara ini yang CCM digunakan sebagai dasar dari segala perubahan yang terjadi berkaitan dengan penyebab penyakit. Fungsi ada proses metabolisme, secara fisiologis tubuh manusia, proses patologi berkembang penyakit dan tubuh manusia, penggolongan sindrom, penyakit suatu penyakit, penyakit penggolongan dan gejala suatu penyakit, dasar diagnosa maupun cara mencegah dan menyembuhkan suatu penyakit, ya itu ada. Ya, maka penguasaan siswa teori ini yang merupakan suatu keharusan untuk dapat menguasai basic teori TCM. Ya, oke, waktunya kayaknya sudah habis ya. Ya udah habis ya. Ini 15 menit lagi ya, karena tema kita kan mau bicara tentang makanan ya. Ya, jadi makanannya ada di sini ya. Nah, jadi tadi defisiensi in dan yang kita sudah tahu ya. Nah, ditandai dengan apa ya? Kita langsung aja kita lewati aja. Bapak Ibu nanti kalau mau dapat materi nanti bisa kita kasih ya. Nah, terus kelebihan panas dari gejalanya, misalnya kelebihan panas gejalanya peningkatan suhu tubuh berlebihan, seperti rasa panas, kulit kemerahan, peradangan, gejala pencernaan seperti sembelit atau muntah. Ya, penyebabnya karena kelebihan panas dalam tubuh yang bisa disebabkan oleh makan yang terlalu pedas, alkohol, atau stres yang berlebihan. Kalau kita kelebihan dingin, ya tubuh kita terasa kaku, nyeri pada sendi, pencernaan lambat. Makanya orang tua kenapa sendinya suka sakit ya. Nah, itu karena sudah
kelebihan dingin ya. Pencernaan lambat, sering merasa kedinginan atau malas bergerak. Ya, malas bergerak juga menyebabkan kelebihan dingin. Ya, kelebihan dingin juga menyebabkan malas bergerak. Saling berpengaruh. Penyebabnya juga ada makanan atau minuman dingin yang berlebihan serta paparan suhu dingin secara terus-menerus bisa seperti itu. Oke, tujuan diet dari makanan kita. Hari ini kan ceritanya makanan, ya. Jadi untuk mengatasi defisiensi dan kelebihan panas atau dingin, ya, yaitu untuk defisiensi panas, indefisiensi dengan panas, kita menggunakan makanan yang bersifat menyejukkan yang dapat menghidrasi tubuh, menenangkan panas dan meningkatkan in. Ya, jadi kalau kita panas dalam, ya tadi ciri-cirinya sudah lihat tadi ya. Ya, atau yang paling jelas ya sariawan sakit sekali ya. Itu panas. Ya, innya kurang. Bagaimana kita mengatasinya? Untuk defisiensi in ya, yang defisiensi dengan untuk defisiensi dingin, yang defisiensi dengan dingin menggunakan makanan yang bersifat sifat pemanasan untuk menguatkan yang ya. Nah, ini salah defisiensi ya ya memperbaiki sirkulasi dan meningkatkan metabolisme. Ini terbalik ya. Ini kena kebalik ya. Dinginnya di atas. Kalau ya defisiensi panas ya, ya yang defisiensi ya dengan dingin ya kita ya defisiensi betul betul ya. Jadi kalau tubuh ini dingin, kita harus menguatkan dengan yang qi ya. Ya defisiensi yang artinya kekurangan yang qi. Kita harus menguatkannya dengan yang memperbaiki sirkulasi dan meningkatkan metabolisme. Ulang lagi sekali. Defisiensi ing atau kekurangan in, defisiensi panas atau kekurangan in, oh, salah, salah. Defisiensi panas atau kekurangan yang ya, nah kita defisiensi panas, defisiensi panas berarti kekurangan panas. Ini harus defisiensi dingin ya. Ya, kekurangan dingin kita menggunakan makanan menyejukkan ya. Ini salah tulis Indonesia ya salah ya. Nanti kita perbaiki ya. Nanti saya baru perbaiki baru kirim lagi ya. Nah, kekurangan panas kita menggunakan panas ya. Sorry, defisiensi dingin ini ya. Kekurangan dingin kita menggunakan panas ya. Menggunakan defisiensi in ini enggak berarti. Ini agak aneh ya. Jadi ini sebenarnya yang benarnya adalah saat tubuh kita terlalu panas kekurangan in ya. Nah, kita harus menggunakan makanan menyejukkan. Yang kedua, saat tubuh kita terlalu panas terlalu dingin, sorry, kekurangan dingin, kita ya harus menggunakan makanan yang panas. Ya, ini ada kesalahan penulisan ya. Jadi kita membuatkan yang memperbaiki sirkulasi dan meningkatkan metabolisme ya. Oke, untuk kelebihan panas kita menggunakan makanan yang menyejukkan tubuh. Ya, menghilangkan panas ya. Nah, jadi untuk kelebihan dingin kita menggunakan makanan yang ya menghangatkan tubuh ya sama ya. Kekurangan panas kita menambah panas, kekurangan dingin kita menambah dingin seperti itu ya. Oke. Jadi kita ini ada dua resep ya. Kalau kita, jadi makanya dalam Tionghoa itu ada sebuah prinsip ya. Yao bu buru si bu, si bu buru sui bu buru sen bu. Nggak paham ya. Kalau Anda mau memberi tonik, memberi memberi tonik pada tubuh, ya, ya tonik berupa obat tidak akan lebih baik daripada tonik berupa makanan. Tonik berupa makanan tidak akan lebih baik daripada tidur yang cukup. Ya, tidur yang cukup tidak akan lebih baik daripada tonik berupa spirit yang baik. Ya, sentuh. Nah, jadi seperti itu. Makanya di sini Ibu Sumi sangat berharap kita bisa bisa lebih banyak ya bermain atau lebih banyak kita mengamati dan menggunakan fungsi-fungsi dari makanan itu sebagai bukan obat, tapi dia sebagai penyehat tubuh kita. Kita tidak menggunakan obat kalau bisa, ya.
Karena tadi sudah tahu obat itu tidak akan lebih baik daripada makanan. Dan obat itu sifatnya adalah karena dia pharma, dia kan pang arah, dia bersifatnya ekstrim, ya kan. Dan makanan itu sifatnya harmonis. Nah, mungkin agak bingung. Tapi begini aja. Nah, kalau kalau artinya kalau di dunia modern, obat itu dia langsung menyerang, makan ke tubuh dan langsung bisa menyerang. Nah, kalau dia berlebih akan merusak organ-organ tertentu. Kalau makanan enggak, kalau dia berlebih dia akan dicerna dan dibuang keluar. Ya berupa makanan ya. Nah, kalau ada yang berlebih dia akan bisa lebih gampang, lebih harmonis bisa dibuang. Ya, tapi kalau berlebih sekali ya agak susah ya kalau dalam waktu berkepanjangan. Nah, jadi makanya kita cari jalan yang lebih harmonis dengan sebu, dengan makanan. Ya, jadi salah satu resep yang diberi Usumi adalah rebusan untuk kelebihan panas. Kalau kita kelebihan panas, ya kelebihan panas misalnya, ya tadi ada ciri-cirinya sebelumnya kita sudah melihat ya. Ya, kelebihan panas suka seperti apa sudah ada, gampang haus segala macam ya. Nah, dan tangan berkeringat ya, panas sekali. Ya, untuk mengatasi kelebihan panas ini, kita boleh makan makanan yang bersifat dingin ini. Ya, salah satu resepnya kita buat rebusan labu dan tempe untuk mengatasi kelebihan panas. Labu memiliki sifat dingin, labu yang kuning itu ya. Sementara tempe mengandung protein dapat membantu memperbaiki pencernaan, menghidrasi tubuh. Ya, pencernaan. Tadi kan organ limpa itu juga di bagian organ yang dingin. Ya, bagian ini ya. Hmm. Jadi bahannya siapkan labu 200 gram, labu kuning dipotong-potong, 100 gram tempe, 1 sendok makan wijen, 2 sendok teh kecap asin, 1 sendok teh jahe parut. Nah, ini semuanya saling menyeimbangkan ya. Biarpun dia mengatasi panas, tetap ada tambahan jahe parut juga. Ya, nah, jadi 500 ml air. Nah, seperti itu. Dan dalam prinsip penggunaan obat-obat Tiongkok, ya lebih disarankan ya ada, jangan hanya satu. Ya, dia harus campuran dari beberapa, itu lebih bagus. Ya, nah, prinsipnya seperti itu. Ya, jadi bukan hanya satu, misalnya satu jenis labu aja, nggak seperti itu. Dicampur aduk seperti ini akan lebih bagus efeknya ya. Karena bukan hanya satu organ, nanti organ-organ lain juga ikut dibantu ya, saling membantu ya. Cara masaknya panaskan wijen dalam dan tumis tempe hingga kecoklatan, tambahkan labu dan jahe, aduk rata, diobainkan ya. Tuangkan air dan kecap asin, lalu biarkan mendidih. Masak dengan api kecil 15 menit hingga labu empuk dan sedikit menyusut, sajikan. Ya, selesai. Nah, hidangan membantu menyejukkan panas tubuh sambil memberikan energi. Ya, ini kan lah ini kan bukan jadi sebuah lauk lauk makanan sehari-hari kita. Ya, memang begitu. Ya, jadi zaman dulu ya, semua tabib yang paling hebat itu adalah apa? eh, yang adalah tukang masak di kerajaan. Ya, ya harus seperti itu. Ya, jadi orang yang tukang masak di kerajaan itu harus memahami kondisi raja itu seperti apa, dia harus masak seperti apa. Ya, nah, memang harus seperti itu. Tapi zaman sekarang kan kita pikir yang di rumah sakit itu baru yang paling hebat. Sebenarnya enggak. Yang paling hebat adalah cus, cui itu lebih hebat. Ya, nah, salah satu ini mama mama kita di rumah. Oh, ini panas dalam, jangan lagi tambah ini. Oh, ini ya, ini lagi musim dingin. Ya, kita harus makan apa? Coba musim panas makan jahe. Nah, kebalik, Pak. Bukan ya. Kalau kalau dingin, ya kalau cuaca sangat dingin berarti kita harus makan coba karena energi ini masuk ke dalam tubuh untuk menghangati bagian tubuh kita. Jadi akan biasa kelebihan kelebihan panas ya makan lobak untuk menstabilkan. Kalau saat musim panas energi itu keluar, kan? Keluar ya dalam ini kosong. Nah, maka kita perlu sedikit jahe untuk menghangatkan. Nah, itu harus dipahami ibu-ibu yang masak juga ya. Nah, makanya di malam hari sangat tidak disarankan malam hari itu makan jahe. Ya, apalagi untuk orang tua ya. Nah, makan jahe di malam hari akan membuat susah tidur gitu. Ya, maka siang makan jahe, malam makan lobak ya atau wortel. Tong selopo sia sejang ya.
Tips dalam menjaga keseimbangan panas dingin dengan makanan. Perhatikan suhu tubuh Anda. Jika tubuh terasa kedinginan, pilih makanan yang dapat menghangatkan. Sebaliknya, jika tubuh merasa panas, pilih makanan yang menyejukkan. Ini ingat ya ibu-ibu ya. Nah, hindari makanan ekstrim. Makanan terlalu pedas atau terlalu dingin dapat memperburuk kondisi tubuh yang sudah tidak seimbang. Makan dengan bijak sesuai pola makan dengan perubahan musim dan kebutuhan tubuh. Ya. Nah, dengannya rancu, tubuh terasa dingin. Ya, ya belum tentu ya. Musim dingin belum tentu tubuh kamu dingin. Kita harus tahu ya. Nah, kalau musim panas, ya, musim panas tubuh ini kadang malah dingin. Makanya kita harus cek dulu kondisi seperti apa. Ya, tidak ada yang rancu sebenarnya. Ya, oke, oke. Ada lagi. Oke, contohnya satu aja ya. Nanti berikutnya kalau ada lagi, Ibu Sumi akan memberi sharingnya. Oke, Bapak Ibu, karena waktu hmm, sudah lewat banyak ya. Ya, mau bertanya mungkin Ibu Sumia apakah bisa menjawab satu pertanyaan ya atau dua pertanyaan? Pak, di chat room ada pertanyaan tuh. Kalau yang tidak bisa makan tempe gimana? Karena kalau makan tempe lutut tambah sakit. Ya, ya berarti tubuhnya kenapa? Tubuhnya in ya. Makanya tadi kan yang ada tadi kan itu resepnya untuk apa? Untuk yang kelebihan panas. Ya, tubuhnya kelebihan panas baru makan tempe. Kalau tubuhnya kelebihan dingin, ya jangan makan tempe. Resepnya berbeda. Ini untuk yang kelebihan panas, ya. Ingat ya, kelebihan panas ya. Saya share lagi sekali ya, biar nggak salah rantu. Bentar, bentar ya. Saya share lagi sekali biar nggak biar nggak salah paham. Ya. Kelihatan? Mengatasi kelebihan panas, ya. Mengatasi kelebihan panas, ya. Nah, beda itu. Kalau untuk, nah, tunggu dulu, saya buka dulu. Mana dia? Ya, kalau untuk yang kelebihan dingin, ya jangan pakai ini. Kalau kakinya udah sakit, sendi sakit berarti tubuhnya dingin. Ya maka harus yang pakai yang panas ya. Sebentar. Nah, kira-kira begitu. Ada lagi pertanyaan Bu Novita? Bu Sumi ada tak ya? Belum ada. Pak, Bu kalau Sumi, untuk yang sering keringat dingin, hmm, makan apa? Untuk anak-anak, badan sering keringat dingin. ya nanti ini mungkin Bu Sumi. Bu Sumi bisa jawab nggak ya? Halo Bu Sumi, ada di tempat nggak Bu Sumi? Tadi tanya dulu. Nah, maaf dulu. Ya, Ibu Sumi ada di tempat nggak? Nggak ada ya. Ya, kalau ini nanti mungkin kita keep dulu pertanyaannya, nanti biar Bu Sumi yang lebih jawab. Yang ini ya. Ada lagi pertanyaan berikutnya, Bu? Mungkin ke teori ya, kalau ke penyakit nanti Bu Sumi belum ready ya. Masih ada, Pak. Ya, Bagaimana cara membedakan makanan itu bersifat yang atau yin? maka ada bersifatnya nggak tahu yin. Iya. Di sini, sebentar. Kemudian boleh tahu Bu Sumi praktik di rumah sakit mana? Kemudian resep untuk diet makanan yang kelebihan dingin, tempenya bisakah digantikan dengan tahu, Pak? Nggak bisa. Tempe dan tahu termasuk dingin karena itu tole termasuk dingin ya. Kalau yang panas itu seperti jahe, terus apa namanya cabe ya, seperti itu.
Resepnya makan berapa lama? Makanannya bersifat menyejukkan, misalnya uh, makanan menyejukkan ya, misalnya timun. Ada kedengaran? Melon, biji labu ya. Biji labu, jamur, dan buah-buahan yang mengandung banyak air itu biasanya bersifatnya menyejukkan ya. Kalau sifatnya panas itu misalnya jahe, bawang-bawangan ya, rempah-rempah, pedas, kayu manis, lada, itu dan lain-lain itu panas dia ya. Nah, terus makanan yang bersifat eh, dingin dan seperti air, ada dingin, ada lagi yang dingin juga dalam bentuknya yang lain, yaitu kondisinya seperti apa tadi? Yang tadi tentang makanan, Bu Novi. Yang mana tadi? Bu Sumi kemarin udah kasih catatan sih. Resep untuk diet makanan yang kelebihan dingin. Tempenya bisa ganti dengan tahu, nggak Kelebihan bisa. dingin ya. Ya. Kelebihan dingin, makanan bersifat hangat ya perlu. Maka dia makannya rebusan jahe, hidangan yang mengandung rempah hangat. Nah, itu bisa membantu. Minta Ya, resep untuk kelebihan dingin, sudah dijawab. kelebihan dingin sudah ada. Resepnya makan berapa lama? Ya, karena gini ya, sebuah resep kalau orang Tionghoa itu berapa hari kita tahu? Ya, sebuah resep itu adalah dalam ilmu Tionghoa itu sebuah perubahan itu adalah ya iho ya disebut 5 hari. Ya, sebuah perubahan itu ada 5 hari. Jadi kalau di rumah sakit kan 3 hari dia suruh kita makan. Kalau di mana? Di orang Tionghoa sebuah resep itu ada 5 hari. Jadi iho ya ure wei iho ya. Terus sanho wei ijie, 2节为一气ya. Nah, jadi satu perubahan itu adalah 5. Ah, nggak bisa ingat ya. Gini, satu perubahan itu 5 hari. Jadi pernah tahu Songgokong? Songgokong berapa berapa perubahan? 72. Kenapa 72? Enggak 84. Hah? Kenapa 72? Tahu. Hah? Kenapa 72 enggak lebih dari itu? Ya karena dalam 1 tahun, satu perputaran itu kan 5 hari satu kali perubahan kan? 5 kali 72 berapa? 360. Kalau kalender Tiongkok itu 360 dia. Ya. Nah, jadi kalau kita sekarang kan dibulatin jadi 365. Ya, harusnya Pak, jika 73. rambut rontok, kelebihan Ya. apa? Jadi ingat ya, ini yang kita kasih sekarang itu adalah berupa bukan resep ya, ini adalah makanan. Jadi makanan dia lebih balance. Ya, Tidak pertanyaannya. tidak tidak apa namanya? Dia balance, dia tidak tidak apa menyerang. Jadi Anda makan sehari-hari juga oke. Tapi kalau jangan sampai berlebih aja. Ya kalau obat ya biasa 5 hari. 5 hari tidak perubahan, cek lagi ulang gitu. Ya. Pak, Kenapa banyak rambut rambut rontok? iya, kelebihan apa? Yin atau yang? Rambut rontok ya pasti ya pengaruhnya ya pasti innya kurang. Innya kurang. Harus disiram terus ya. Ya, karena rambut kan bersifat ya hitam, makanya dia hitam. Ya. Nah, jadi orang yang terlalu panas otaknya makanya rambutnya bisa rontok kan bagian kepala. Terlalu banyak berpikir kan. Profesor. Otaknya terlalu panas pikir terus ya. Itu juga memanaskan otak rontoklah rambutnya gitu loh. Dan kemudian bagaimana cara mengetahui kondisi tubuh kita itu defisiensi panas atau defisiensi dingin? Nah, kalau ini nanti sama Bu Sumi ya. Bu Sumi belum standby ya. Catat. Nggak apa-apa, Hmm. saya foto nanti yang akan datang bisa dijawab. Ya dicatat dulu ya. Hmm. Kemudian labu apa ya? Labu kuning ya tadi ya. Ya labu kuning tadi. Labu kunir. Resep untuk sakit asam lambung, kembung, dan BAB terus. Penyakit nanti ya. Tunggu Bu Sumi saya tak bisa jawab karena saya bukan dokternya. Bu Erni mau tanya apa? Kita kasih jawab dulu. Habis ini selesai ya. Habis waktunya udah jam 8. Oh, jam 9 ya. Hmm.
Ya Bu, siapa tadi? Silakan. Bu Erni ya tadi. Yang raise hand. Gak ada. Gak jadi. Oke, Bu Sumia belum bisa on ya. Ya, jadi kita mohon oh, ada Bu Erni ya. Ya, tunggu Pak, dulu. kalau orang yang sering keringetan itu tandanya apa ya? Hmm. Keringatan kan yangnya berlebih gitu ya. Oh, Yin-nya kurang. oke. Jadi kan dia keluar terus. Jadi yang berlebih bagaimana? Ya, jadi solusinya kalau yang berlebih karena makan cabai terlalu banyak. Ya seimbangkannya kan dari rasa. Kalau rasa 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 pedas sama rasa ya pahit ya itu rasa rasa dari jantung berlebih ya. Pedas ya ada segala macam ya. Nah, jadi untuk menyeimbangkannya ya boleh makan pahit atau makan apa namanya? Asin. Makanan asin bisa Hmm, membuat tubuh itu pensiun ya. Nah, tapi jangan berlebih. oke, Cari garam yang alami ya. Tapi jangan berlebih ya. Oke. Hmm, oke. Makasih, Pak. ya. Secara makanan aja ya. Oke, kira-kira begitu ya. Karena mohon maaf sekali karena Bu Sumi tadi pagi tiba-tiba dia masih beruntung dia bisa hadir say hello sama kita ya. Karena tadi pagi ya kita ceritakan ya. Ya, karena Bu Sumi tadi pagi tiba-tiba apa kokonya kecelakaan dan meninggal dunia ya. Dan beliau harus tiba-tiba pulang ke mana? Ke Palembang ya. Dan juga mamanya tiba-tiba jatuh dan pingsan ya. Nah, dan tiba-tiba untung sudah bangun. Sekarang masih di rumah sakit ya. Nah, jadi makanya hari ini untuk materinya sudah dikasih, saya bisa jelasin ya. Nah, ini haid nyeri di perut karena apa yang terjadi? Kenapa? Haid, haid di perut ya karena ada darah. Darahnya tidak bergerak. Kenapa tidak bergerak? Ya dingin gitu toh. Ya, tinggal dihangati saja perutnya ya. Kompres. Nah, ya kompres hangat pakai kalau yang udah belajar belajar apa pernah detox kan ada kantong kompres itu boleh ya. Kantong kompres itu atau isi eco enzim yang boleh juga kompres di perut ya. Kompres air panas, air hangat ya. Jadi kurangin makanan makanan yang dingin-dingin gitu ya. Nah, maka nanti bisa karena kalau perut dingin banyak masalah karena dia dia kan darahnya ada tapi tidak bergerak. Kenapa? Kurang panas. Ya, nah, udah, nggak usah banyak jawab ya. Oke, jadi begitu ceritanya ya. Jadi Bu Sumia, mohon maaf sekali hari ini tidak bisa menemani kita sampai full, tapi dia sudah kasih materi, saya jelasin secara garis besar ya, sesuai kemampuan saya ya. Nah, sorry. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu ada pertanyaan, mungkin nanti Bu Novita akan catat dulu ya. Bu Novita perlu foto-foto pertanyaan yang dikirim kasih Bu Sudah, Novi. Pak. Nanti kasih Bu Sumi, mungkin kita akan atur 2 minggu lagi kita akan ketemu kembali. Ya nanti mungkin di sana nanti Bu Sumi akan lebih menjawab. Nanti mungkin kasih Bu Sumi full aja, tapi nggak usah full. Ya biar Bapak Ibu bisa tanya lebih banyak. Karena Bu Sumi juga sangat, sangat senang kalau kita bertanya. Cuma sayangnya hari ini tidak bisa ya. Oke, ada lagi, ada pesan-pesan apa mau disampaikan? Pak, makanan fermentasi termasuk apa? Yin atau yang? Hmm? Makanan fermentasi. Fermentasi, fermentasi in lah. In dalam ada juga yang di dalamnya pasti ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan 100% in atau yang ya. Kalau mau detail, memang fermentasi itu memang garis besarnya adalah in ya. Garis besarnya adalah in ya. Nah, tapi dia membantu mengaktifkan yang qi di dalam organ-organ kita gitu. Juga sangat bagus ya. Nah, makanya orang yang bau mulut kan dia malamnya tidurnya kurang. Tidur kurang artinya dia kekurangan in ya. Makanya orang-orang anak muda pintar bawa mulut makan apa? Makan apa? Makan yogurt. Ya makan yogurt bisa membantu memperbaiki pencernaan di usus besar ya. Nah, maka bawa mulutnya bisa hilang juga gitu ya. Ya tapi kita bisa pakai solusi yang lain kayak tadi punya itu bisa membantu juga ya. Nah, jadi
atau yang lain-lainnya nanti bisa ditambahkan lagi sama Bu Sumi ya. Oke ya. Untuk pertanyaan yang lain mungkin masalah penyakit ya kita tidak bisa banyak menjawab karena saya bukan dokter. Dan nanti Bu Sumi yang menjawab lebih detail ya. Dan mohon maaf dan ambil waktunya terlalu panjang karena rencana cuma satu satu jam aja kok jadinya 1,5 jam. Ya, oke baik. Jadi sesi ini kita cukupin sampai sini ya sebagai penutup ya. Kita duduk santai ya. Kita berdoa. Ya, kalau kita umat Buddha percaya bahwa segala segala apa yang kita lakukan akan segala kebaikan kita lakukan ada jasa pahalanya. Dan berhubung hari ini ya ah, Ibu Sumi mengalami kedukaan ya, kita doakan ya jika hari ini segala yang kita lakukan sharing di sini kita belajar bersama yang menghasilkan rasa gembira, kebahagiaan. Ya, juga ada berkah di dalamnya kita limpahkan berkah jasa ini kepada ya almarhum dari dari Pokoknya. kokonya Sumi ya yang telah meninggal dunia dan juga pada keluarganya semoga mereka diberikan ketabahan ya. Jadi kita berdoa mulai kita menenangkan diri sebentar ya. Dimulai ya berdoa selesai. Oke baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya ya telah meluangkan waktu begitu berharga Anda berkumpul di sini ya. Dan mohon maaf atas masih belum sempurnanya sesi malam ini ya, karena Ibu Sumi belum bisa hadir lebih banyak waktu bersama kita. Ya, semoga minggu depan, ya, sesi ke depan, bukan minggu depan ya, Bu Sumi bisa full time bersama kita. Ya, oke baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan ini. Sampai jumpa dalam pertemuan berikut. Selamat malam. Terima kasih Pak Mi. Selamat malam semua. Kasih, Koming. Makasih Kominta. Selamat malam. Bye-bye. Sehat selalu. Bye.